Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Pak Sunardi, staf pengajar dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Institut Pertanian Stiper di Jakarta. Kali ini saya ingin menyampaikan perkuliahan ya dengan judul mata kuliah Kewirausahaan atau Agrotechnopreneurship. Kuliah kewirausahaan ini dengan beban 2 SKS dan diselenggarakan di semester 6 atau semester genap. Mata kuliah kewirausahaan atau Agrotechnopreneurship ini dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa itu mampu memiliki skill kewirausahaan, mampu memanage usaha dan membuat rencana bisnis dalam bisnis yang nyata, real. Ketika menjadi mahasiswa sudah bisa merintis bisnis. Jadi sederhananya untuk mata kuliah ini adalah bukan to know tetapi to be. Untuk menjadi seorang wirausaha, bukan untuk mengetahui bahwa seorang wirausaha itu begini-begini tidak, tetapi bagaimana Anda bisa menjadi seorang wirausaha, maka kita akan belajar. Nah, di awal kuliah sudah kita sampaikan bahwa pembelajaran mata kuliah ini dengan berbasis project atau project based learning. Sehingga nanti setiap kelompok mahasiswa yang dibentuk akan membuat suatu project. Ya, membuat project apa? Project bisnis ataupun project wirausahaan. Nanti tahapan demi tahapan akan kita lalui dan kita langsung selalu kita coach setiap kali pertemuan. Teori kita sampaikan terlebih dahulu supaya nanti Anda lebih matang di dalam berdiskusi ataupun mewujudkan bisnis yang Anda create di kelompok Anda. Kemudian capaian pembelajaran ataupun capaian pembelajaran dari lulusan di prodi THP ini yang dibebankan di mata kuliah ini adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kemudian menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan, mampu menguasai karakteristik bahan baku dan bahan tambahan pangan dan pengaruhnya terhadap karakteristik produk pangan dan hasil perkebunan yang dihasilkan, serta mampu merancang unit pengolahan pangan, hasil perkebunan dan juga bioenergi, serta mampu merancang dan menjalankan unit usaha di bidang pangan, hasil perkebunan dan bioenergi. Sehingga nanti usaha yang dirintis oleh kelompok Anda adalah yang berbasis pangan ataupun hasil perkebunan, termasuk bioenergi juga boleh, karena itu cakupan kita di teknologi hasil pertanian. Nah, baik, adik-adik, sekarang kita mulai pembelajaran ini. Dan sebelum kita laksanakan pembelajaran di pertemuan ketiga kali ini, kita terlebih dahulu akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kita diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam memahami materi pembelajaran kita. Berdoa, dipersilakan. Cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baik. Di kesempatan pertemuan ketiga kali ini, ya, kita akan mencoba mengukur, ngetes ataupun Anda supaya bisa tahu lah nanti sejauh mana kreativitas kita. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, pembelajaran yang ketiga ini adalah, ya, tujuan pembelajarannya antara lain mengenalkan kreativitas sebagai bahan modal penting seorang wirausaha, menjelaskan hambatan berpikir kreatif yang dapat menghambat progres sebuah usaha, mengenalkan cara mengukur potensi kreatif, dan mengenalkan cara meningkatkan kreativitas dan membebaskan diri dari belenggu. Kreativitas ini sangat deep
diperlukan ataupun sangat penting dalam semua aktivitas kita, apalagi seorang pengusaha. Bahkan nanti kalau Anda menjadi seorang profesional, bukan menjadi seorang pengusaha tapi profesional di salah satu bidang, yang di perkebunan, di pengolahan pangan, tapi menjadi seorang profesional, seorang manajer, kreativitas itu sangat menentukan juga keberhasilan Anda nanti. Ya, orang-orang yang kreatif, karirnya pasti akan lebih bagus dibanding orang yang tidak kreatif sama sekali. Oleh karena itu, sejauh mana kreativitas kita perlu tahu. Anda juga perlu tahu, apakah Anda termasuk orang yang kreatif atau sedang-sedang saja, atau biasa-biasa saja. Mau tahu cara mengukurnya? Yuk, kita coba laksanakan pengukuran kali ini. Baik, untuk mencoba mengukur kreativitas Anda, kita akan game terlebih dahulu. Ya, kita akan game. Silahkan nanti dengarkan dan instruksi dari saya. Ya, kita bersama-sama akan melakukan perjalanan. Perjalanan ini adalah perjalanan dalam imajinasi, sehingga tugas Anda adalah mengimajinasikan apa yang nanti saya instruksikan, apa yang saya katakan dalam imajinasi Anda sebebas-bebasnya. Silakan mau berimajinasi seperti apapun, silakan. Ya. Nah, kita akan pergi menjelajah keluar angkasa. Kemana? Keluar angkasa. Kita akan menuju salah satu planet, namanya planet Venus. Nah, untuk itu Anda sudah terpilih sebagai orang-orang yang lolos seleksi dari sekian ribu orang atau sekian ribu manusia. Terseleksilah Anda untuk menjadi astronot ataupun orang yang akan menjelajah keluar angkasa. Semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, silakan sekarang pejamkan mata Anda, saling berpegangan tangan dengan sebelah Anda, dan duduk yang nyantai. Pejamkan mata Anda, laksanakan ini. Jadi Anda harus dengarkan betul-betul kata-kata saya, instruksi dari saya. Pejamkan mata, duduk santai, jangan megang sesuatu kecuali tangan teman Anda di sebelah Anda. Yuk, kita hitung mulai 1, 2, 3, pejamkan mata Anda. Nah, selamat Anda terpilih sebagai orang-orang pilihan yang akan menjelajah di luar angkasa untuk menuju ke sebuah planet yang bernama planet Venus. Pesawat ruang angkasa sudah ada di depan kita. Anda dengan penuh semangat, dengan wajah penuh kebahagiaan, diberi kesempatan dan rasa syukur untuk bersama-sama dengan rekan-rekan Anda menjelajah keluar angkasa. Pintu sudah terbuka, silahkan Anda memasuki pesawat yang akan membawa kita menuju ke ruang angkasa. Meninggalkan planet bumi ini. Jangan lupa dalam hati Anda berdoa, mohon kepada Tuhan keselamatan petualangan kita menuju ke planet Venus. Dengan kecepatan yang tidak pernah Anda rasakan sebelumnya. Terus kita mengarungi ruang angkasa. Anda menyaksikan bintang-bintang di langit. Meteor berterbangan. Di hari pertama, Anda sangat bahagia menyaksikan keindahan alam ini atas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa. Hari demi hari kita lalui, Anda dengan penuh tanda tanya, diberi kesempatan dan peluang bisa menginjakkan kaki ke planet Venus. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Kita mendarat dengan selamat, alhamdulillah, di planet bumi. Anda penuh bahagia, senyum, saling memandang, menatap dengan teman-teman Anda yang lain, karena kita diberikan keselamatan, kelancaran dalam misi kita keluar angkasa. Pintu sudah terbuka, dan silahkan satu persatu keluar dari pesawat. Lalu Anda menyaksikan keluarga Anda sudah menunggu dengan penuh rasa bahagia, rasa rindu, rasa kangen, dan berkecamuk berbagai macam rasa. Keluarga Anda semuanya bertepuk tangan untuk menyambut Anda. Anda pun merasa sangat berbahagia dan bersyukur, berdoa, syukur pada Tuhan telah kembali dengan selamat. Setelah Anda rekam, apa yang Anda lihat tadi?
kebahagiaan Anda, berpelukan dengan keluarga, orang tua Anda, dengan sanak saudara Anda, rasa kebahagiaan itu betul-betul luar biasa, menjadi satu momen kenangan terindah buat Anda. Selanjutnya silahkan buka mata Anda. Oke, apa yang Anda rasakan? Seger, tenang, membayangkan sesuatu. Sekarang tugas Anda adalah menggambar apa yang tadi Anda amati, Anda simpan dalam memori Anda. Silahkan dalam waktu 3 menit Anda gambar. Tidak harus bagus, tetapi kan Anda tadi melihat seperti makhluk, seperti binatang gitu ya. Tapi bukan kupu-kupu, bukan ular, bukan mamalia. Tadi matanya bagaimana, telinganya, lubang hidungnya, kepalanya, lehernya, badannya, tangan, kaki, ekor. Silahkan bebas sesuai dengan imajinasi Anda tadi. Anda menyaksikan makhluk tadi itu apa. Yuk, 3 menit dimulai dari sekarang, silakan. Yang sudah selesai, langsung Anda beri nama, karena Anda sebagai penemunya. Oke, siapa yang sudah? Ya, angkat tangan. Saya cuma pengen tahu, diberi nama apa? Silakan perkenalkan, siapa? Apa namanya? Perkenalkan, saya Katrina Sapitri. Saya memberi nama yang saya temukan tadi itu adalah Jestria. Jestria, oke. Oke. Ya, selanjutnya semua sudah selesai gambarnya? Baiklah, selanjutnya silahkan Anda hitung dari gambar Anda tadi jumlah kepalanya berapa, leher berapa, terus sampai dengan jumlah mulut. Nah, setelah selesai Anda hitung, Anda skor berapa, Anda jumlah totalnya. Dari kepala, leher, badan, kaki, tangan, mata, telinga, lubang hidung, mulut tadi totalnya berapa. Skor tertinggi adalah 18. Skor terendahnya 0. Silahkan Anda nilai sendiri, Anda skor sendiri. Kemudian diberi skor. Selesai? Berapa? Pak, saya 0. 0. Enggak masalah. Jadi misalnya kok Pak saya kok totalnya 0, enggak ada satupun yang punya nilai. No problem. Itu tadi kan imajinasi Anda. Apa yang nilainya 10 totalnya? Ada? 6. Dari apa saja? Kepalanya 2. Kepalanya 2, oke. Matanya 2. Matanya 2. Kalau matanya kurang dari 3, nilainya 0. Matanya ada 6, Pak. Ada 6, tiap kepala matanya 2, oke. Nilainya 2, boleh. Ada lagi yang lain? Ada yang skornya 4? Skornya 2? 1, berarti 6, 2. Skornya 0? Juga saya sungkan. Skornya 0? Oke. Sekarang silahkan digambar tim. Satu regu menggambar satu makhluk atau satu gambar, ya, dengan berdiskusi. 4 menit untuk berdiskusi menjadi satu gambar dari beberapa ide ataupun beberapa kepala tadi. Silakan yuk. 4 menit dari sekarang. Oke, baik. Kalau tadi skor individu masing-masing sudah tahu skornya berapa, dan setelah kerja tim, kerja kelompok, Anda menggambar kelompok, kemudian Anda hitung juga berapa hasil kerja Anda kelompok, kepalanya itu berapa, leher berapa, badan berapa, kaki, tangan, mata, telinga, lubang hidung dan mulut berapa. Sudah Anda hitung? Kalau sudah Anda skor, Anda beri nilai. Jika kepalanya itu lebih dari 1, gambar Anda itu kepalanya lebih dari 1, maka skornya 0. Tapi kalau kepalanya itu kurang dari 2, misalnya 1, maka skornya 2. Demikian seterusnya. Nilai dari kerja kelompok Anda. Satu gambar dikerjakan dalam kelompok dengan patokan nilai yang Anda lihat di sini. Silahkan kerjakan siapa yang nanti nilainya skornya tertinggi 18 dan siapa yang 0, kelompok mana. Tidak selalu yang tadinya 0 semua, belum tentu 0, tapi tidak selalu setelah kerja tim mesti menjadi lebih banyak atau lebih tinggi. Kita lihat. Silahkan Anda hitung masing-masing. Sudah dihitung? Dari skor? Mana kelompok yang sudah? Tangannya Berapa? 4. Berapa? 4. 4. Tadi 0, sekarang 4 ya. Ada peningkatan. Yang di sini? 0. Oke. Tadi 0. Tadi ada yang 6, 1, yang 2, 1. Tadi kan individu. Sekarang setelah kerja kelompok, ada yang meningkat, tapi ada tetap yang 0.
Kerja kelompok itu kan memadukan, menyatukan dari beberapa ide, dari beberapa pemikiran. Ternyata masih belum meningkat. Ada yang meningkat tadinya 0 semua, tapi setelah kerja teamwork atau kerjasama bisa meningkat, walaupun peningkatannya masih relatif kecil. Dari 3 kelompok, 2 nilainya tetap 0, 1 nilainya meningkat menjadi 4. Mengapa bisa demikian? Pertanyaannya. Ada yang mau berkomentar? Silakan. Ya. Izin jawab Pak terkait yang perbedaan yang membatasi atau yang menghambat kenapa skor kami saat bertim atau berkelompok itu menjadi rendah dikarenakan saat kita membandingkan yang parameter pertama itu berbeda Pak dengan parameter yang saat berkelompok. Jadi yang saat individu itu parameternya kalau kami lebih berpatokan kepada parameter itu Pak. Terpaku menggunakan parameter ketika individu, betul. Oke, ada yang lain berpendapat? Kenapa kok ternyata masih kerja individu dengan kerja tim ternyata masih belum meningkat? Salah satunya adalah karena Anda masih terpacu dengan parameter ataupun skala yang secara individu, padahal sudah kelompok berpikir. Setelah kerja tim ternyata kok malah 0. Baik, nah sekarang kira-kira apa yang menjadi penghambat nilai kreativitas Anda tadi kok masih rendah? Hambatan-hambatan di dalam kreativitas ini, ya, hambatan-hambatan dalam kreativitas ini ada beberapa hambatan. Di antaranya adalah hambatan persepsi, hambatan emosi, ya. Kemudian ada hambatan kultural, hambatan lingkungan, dan hambatan intelektual. Persepsi Anda tadi nilainya masih sama seperti ketika individu. Ternyata ketika dirubah kacau juga akhirnya, ya kan? Karena Anda mengacu pada apa yang pertama ketika individu. Sama. Sebetulnya tadi ketika Anda menggambar, mengamati kan hewanya satu, ya kan? Hewanya di planet tadi satu. Tetapi yang mengamati ada sekian mahasiswa, sekian orang. Ternyata beda-beda satu dengan yang lain, tergantung dari persepsinya masing-masing. Betul? Ada yang mempersepsikan seperti burung mungkin, ada yang mempersepsikan. Nah, persepsi Anda tadi, apa yang mempengaruhi kok bisa berbeda-beda? Yang mempengaruhi antaranya adalah latar belakang masing-masing individu. Apa yang pernah Anda lihat, apa yang pernah Anda baca, mungkin buku komik, mungkin buku cerita, mungkin film tentang makhluk luar angkasa, itu yang paling dominan mempengaruhi persepsi Anda. Sehingga imajinasi Anda itu dibatasi oleh pengalaman, oleh persepsi, ataupun oleh yang pernah masa lalu Anda yang pernah Anda baca. Tadi contohnya, masa lalunya kan ketika individu skornya tadi, tapi begitu udah ada perubahan, masih terpaku pada masa lalu. Bahwa kerja tim ternyata juga bagi Anda ini tidak semuanya, tidak selalu meningkatkan hasil. Yang itu yang menghambat kreativitas kita. Terus dengan demikian, ketika kita mau persepsinya harus kita bebas lah memberikan satu persepsi terhadap satu peristiwa. Satu contoh misalnya begini, ya kita lihat. Kita lihat ini gambar. Ini gambar apa coba? Gambar apa? Siap itu gambar yang perempuan muda dan perempuan tua. Soalnya itu di situ bisa dilihat dua. Bisa dilihat dua. Ada wanita tua, ada wanita muda. Oke, ada yang lain? Ada gambarnya kan satu, ya kan? Tapi bisa dipersepsikan berbeda-beda. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dari mana kacamata Anda memandang? Yang perempuan tua yang mana? Ini? Itu. Yang sebelah? Sini? Iya. Ini wanita yang muda gitu? Iya. Kalau yang satu lagi tuh bukan memakai topeng, Pak. Kalau yang dari saya lihat. Ya, ada memakai topeng. Ada lagi yang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tinggal sudut pandang Anda yang mana kan gitu. Contoh ini.
Kalau Anda lihat dari sini ke arah sana, atau dari sini ke arah dalam. Gimana? Dari dalam keluar bisa, cuma saat kita melihat dari luar ke dalam juga bisa Pak. Dari luar, Iya, terus ke dalam. iya Pak. Oke, terus yang satu dari Dalam keluar. dari dalam sini Keluar. keluar. Oke, tidak ada yang salah Anda melihat. Tinggal bisa saja Anda melihat dari sini yang Anda lihat. Iya, Ya kan? Iya. Boleh saja Anda melihat dari sini. Nah, kemudian kita lihat satu lagi. Apa ini? Nih, persepsi Anda mau lihat dari mana? Iya. Bagaimana cara pandang Anda? Pesawat ini kemana? Meninggalkan Anda yang melihat atau menuju ke Anda yang sedang melihat? Kalau menuju kami kan berarti kan dia ke sini. Iya. Ya kan? Iya. Kalau meninggalkan kita berarti kan pesawatnya ke sana. Artinya gini, kalau kita melihat segala sesuatu, jangan langsung kita itu menyimpulkan harus begini atau sebegini. Tergantung dari cara pandangnya kan. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Maka kita harus punya cara pandang yang bebas. Mau dari mana sisi memandangnya? Mau kita lihat dari bawah, oh meninggalkan kita. Boleh saja kalau ini mau meninggalkan kita kan niatnya dari sisi ekornya, oh dia menuju ke sana. Meninggalkan kita. Tapi kalau kita lihat dari arah kepalanya, oh dia menuju ke arah kita. Iya. Oke. Nah, banyak ya perspektif-perspektif yang mungkin cara pandang yang berpikir kreatif ini selalu melihat dengan sudut pandang baru. Jadi jangan terpaku dengan satu sudut pandang. Kalau Anda ingin melatih supaya kita berpikir kreatif. Kemudian menemukan hubungan baru karena kita melihat sesuatu dengan cara pandang yang baru, membentuk kombinasi yang baru. Melihat dengan sudut pandang baru ini sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah. Masalahnya itu tetap tidak berubah, tapi cara pandang kita yang harus dirubah. Tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir yang positif. Misalnya apa? Memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda. Bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi. Jadi kalau Anda mengalami kegagalan, kalau kita berpikir positif, oh itu kan hanya kesuksesan yang tertunda. Mungkin tidak membuat semangka dengan bentuk yang seperti ini? Mungkin. Tapi kalau cara pandang kita yang konvensional, semangka kan bulat, bagaimana bisa menjadi kotak? Anda mau buat segitiga juga bisa, Anda mau buat kerucut juga bisa. Tergantung dari cara pandang kita, kreativitas kita. Betul? Nah, bagaimana teknik untuk meng-create? Kita membuat kombinasi yang baru. Tadi contohnya, semangka itu warna khasnya ya seperti ini, hijau tua sama agak hijau muda. Menggunakan input yang random, membuat eliminasi, menggunakan alternatif, mencoba cara pikir terbaik dan kasus yang ekstrim. Ini yang secara umum sering kita dengar, sering kita kenali adalah dengan cara ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ini yang banyak digunakan oleh orang-orang di dalam ya membuat ataupun mengkreasi sesuatu. Melihat, diamati, tapi kemudian dimodifikasi, jangan disama persis. Kalau sama persis namanya menjiplak. Menurut Thomas Edison, kreativitas itu terdiri dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Ada inspirasi, kerja keras. Bagaimana? Meng-create, mewujudkan satu inspirasi tadi menjadi satu hal yang baru. Ada pertanyaan sampai di sini? Supaya nanti Anda bisa mengatasi hambatan-hambatan dalam berkreasi, maka imajinasi Anda jangan Anda batasi dengan masa lalu Anda. Dengan pengalaman yang sudah pernah Anda rasakan, Anda alami, Anda baca, Anda lihat. Jangan dibatasi oleh itu. Sehingga orang-orang yang bergerak di bidang desain, di bidang seni, biasanya kreativitas mereka itu lebih tinggi dibanding orang pada umumnya. Orang melihat sesuatu langsung bisa menjadi karya seni. Bisa menjadi karya, termasuk ya di bidangnya. Anda misalnya yang bergerak di bidang teknologi pangan, melihat sesuatu ini bisa dibuat menjadi produk baru, sesuatu yang baru. Bagaimana? Ya silakan Anda gunakan kreativitas Anda latih mulai dari sekarang.
Dengan demikian nanti produk-produk yang akan Anda produksi di usaha kewirausahaan Anda nanti itu adalah produk-produk kreativitas Anda. Memadukan ide dari beberapa anggota menjadi satu ide yang bisa Anda wujudkan dalam dunia usaha sebagai pengusaha dengan tingkatan mahasiswa. Tidak sedikit mahasiswa yang bisa berusaha, bisa berwirausaha dan bisa mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak sedikit, banyak. Mau model digital, ya, mau model yang lain banyak. Bisa create money without money. Tergantung dari kreativitas masing-masing orang, masing-masing mahasiswa. Silakan kalau ada pertanyaan. Yuk. Saya Pak. Ya. Jadi dalam ini kan mengenai kewirausahaan. Ya. Jadi jika kita mempunyai tim dalam suatu perusahaan itu dan kita sebagai pemimpinnya, bagaimana untuk memilih ide atau opsi dari tim itu? Kan dari tadi kan udah setiap manusia itu memiliki kreativitas atau kayak bayangan atau pendapatnya. Jadi gimana menyatukannya agar kan kita juga tidak boleh egois dengan. Oke, saya bisa menangkap maksud. Katakanlah dari satu regu 3 orang anggota, masing-masing punya ide. Bagaimana menyeleksi ide tersebut menjadi satu ide yang disepakati untuk dieksekusi menjadi satu usaha bisnis mahasiswa. Betul, maksudnya seperti itu kan. Yeah. Bagaimana? Sementara masing-masing punya ide. Oleh karena itu, tadi yang menjadi penghambat salah satunya adalah emosional. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Kita gunakan intelektual kita secara logika bagaimana ide tersebut. Maka masing-masing harus bisa mempertahankan secara logis, secara logik. Ide ini adalah seperti ini, gagasannya, latar belakangnya seperti apa. Kemudian bisnis ini nanti akan membidik segmen pasar siapa. Kendalanya apa dari sisi teknologi, dari sisi bahan baku, dari sisi marketing, apa. Masing-masing harus bisa mempertahankan. Tetapi juga tidak boleh egois, tidak mau menerima pendapat oleh orang lain sehingga didiskusikan. Oleh karena itu, kendalikan emosi kita, gunakan akal sehat kita. Nah, itulah sebabnya kita perlu belajar dan tim ini dibentuk tim tadi supaya bisa sambil belajar. Oh, ternyata kerja tim hasilnya juga tidak selalu mesti menjadi bagus gitu kan. Tetapi kalau masing-masing menyadari maka pasti akan menjadi lebih baik. Ketika apa? Egoisme masing-masing ditekan. Tapi kita menggunakan logik, menggunakan intelektual kita untuk hal yang positif. Seperti tadi, hal-hal yang bisa menghambat kreativitas Anda mulai ditekan, mulai dikurangi supaya kreativitas Anda bisa berkembang. Jangan pernah dihambat, ya. Jangan pernah dihambat kreativitas Anda tadi. Lingkungan pun juga begitu ya, jangan lupa. Jangan sampai lingkungan itu menghambat Anda. Baik. Nah, pertemuan ini nanti akan kita lanjutkan lagi dengan sekali lagi kita akan lakukan tes terhadap kreativitas Anda dengan beberapa pertanyaan yang nanti akan kita lihat. Anda juga akan bisa melihat diri Anda seberapa skor kreativitas Anda. Ini penilaian yang pertama, nanti kita akan lanjutkan dengan penilaian yang berikutnya untuk melihat supaya Anda nanti dalam mata kuliah ini, kewirausahaan ini, kita harapkan untuk bisa menjadi seorang wirausaha itu Anda harus mengenali diri Anda dengan baik. Potensi Anda, kekurangan Anda, kelebihan Anda. Sehingga ketika nanti Anda akan merancang atau membuat sesuatu itu Anda sudah tahu kelemahan saya di mana, atasi kelemahan itu. Kelebihan Anda apa? Langsung didorong dan dikembangkan kelebihan-kelebihan yang Anda miliki. Baik. Untuk itu pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sementara Anda sudah mengetahui sejauh mana kreativitas Anda, akan lebih menarik lagi nanti ketika kita lakukan pertemuan yang berikutnya dengan tes kreativitas yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian adik-adik dan kita akhiri, kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Terima kasih. Mulai berlatih. Kalau pas ada kesempatan berimajinasi, bebas berimajinasi. Tetapi imajinasi yang positif. Jangan berimajinasi yang negatif, ya, sehingga kemudian nanti menjadi negatif. Sehingga yang positif-positif saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.